robot humanoid. Dulu, robot humanoid dianggap cuma fiksi ilmiah. Konsep robot berbentuk manusia populer lewat film seperti Terminator atau I, Robot. Banyak orang mengira teknologi seperti itu masih sangat jauh dari kenyataan. Tapi sekarang robot humanoid benar-benar ada. Robot disebut humanoid karena bentuk tubuhnya menyerupai manusia, punya 2 kaki, 2 tangan, dan kepala. Tujuannya bukan sekadar mirip, tapi supaya mereka bisa bekerja di lingkungan yang memang dirancang untuk manusia, seperti naik tangga, membuka pintu, atau menggunakan alat. Perkembangan ini terjadi karena kemajuan di 3 bidang utama: kecerdasan buatan, sensor, dan aktuator atau sistem penggerak. Dengan AI, robot tidak hanya mengikuti perintah tetap, tetapi bisa mengenali objek, menjaga keseimbangan, dan belajar dari data. Beberapa perusahaan teknologi bahkan sudah menguji robot humanoid untuk bekerja di pabrik dan gudang. Jadi yang dulu terdengar seperti fiksi ilmiah, kini menjadi hasil nyata dari kemajuan teknologi. Dan perkembangan ini masih terus berlangsung sampai masa depan. Roket yang bisa balik lagi? Dulu, roket selalu sekali pakai. Setelah meluncurkan muatan keluar angkasa, tahap pertama roket akan jatuh ke laut dan hancur. Karena itu, biaya peluncuran sangat mahal. Namun sekarang ada roket yang bisa kembali dan digunakan lagi. Salah satu contohnya adalah Falcon 9. Falcon 9 memiliki 2 tahap. Setelah tahap pertama mendorong roket keluar dari atmosfer, bagian tersebut tidak langsung dibuang. Mesin roket dinyalakan kembali untuk memperlambat kecepatan, mengatur posisi, lalu mendarat secara vertikal di darat atau di kapal drone di tengah laut. Proses ini melibatkan sistem navigasi presisi, sensor, sirip kendali, serta komputer penerbangan yang menghitung koreksi arah secara real-time. Karena tahap pertama bisa digunakan kembali, biaya peluncuran menjadi jauh lebih murah dibanding sistem roket tradisional. Dulu, konsep roket yang mendarat tegak seperti ini hanya ada di film dan animasi. Sekarang, itu menjadi bagian dari teknologi luar angkasa modern. Ngobrol lewat otak, Brain Computer Interface atau BCE adalah teknologi yang memungkinkan otak manusia berkomunikasi langsung dengan komputer tanpa perantara otot atau suara. Kedengarannya seperti kemampuan membaca pikiran, tapi sebenarnya yang dibaca bukan pikiran dalam arti kata-kata. Yang ditangkap adalah sinyal listrik kecil yang dihasilkan neuron saat kita berpikir atau berniat melakukan sesuatu. Otak manusia bekerja dengan impuls listrik. Ketika kamu berniat menggerakkan tangan, pola sinyal tertentu muncul bahkan sebelum tangan benar-benar bergerak. BCI memanfaatkan pola ini. Ada 2 jenis utama. Non-invasif, seperti EEG, yang memakai sensor di kepala untuk menangkap sinyal dari luar. Dan invasif, di mana chip kecil ditanam di otak untuk mendapatkan sinyal yang lebih akurat. Teknologi ini sudah digunakan untuk membantu pasien lumpuh, menggerakkan kursor, mengetik hanya dengan pikiran, bahkan mengontrol lengan robotik. Yang bikin BCI terasa seperti fiksi bukan karena dia membaca pikiran, tapi karena dia mengubah niat menjadi aksi digital secara langsung. Alat yang bisa mengubah DNA. Selama bertahun-tahun, DNA dianggap sebagai kode tetap kehidupan. Sekali seseorang lahir dengan susunan gen tertentu, itu tidak bisa diubah. Konsep mengedit DNA sering muncul di film fiksi ilmiah, biasanya dengan hasil superhuman atau bencana. Tapi di dunia nyata, ilmuwan menemukan alat bernama CRISPR. CRISPR adalah teknologi yang memungkinkan peneliti memotong bagian tertentu dari DNA dengan sangat presisi. Cara kerjanya seperti gunting molekuler. Sistem ini menggunakan protein, biasanya Cas9, yang dipandu oleh RNA untuk menemukan urutan gen spesifik, lalu memotongnya. Setelah dipotong, sel secara alami mencoba memperbaiki DNA tersebut. Di proses perbaikan itulah ilmuwan bisa menghapus, menonaktifkan, atau bahkan mengganti gen tertentu. Teknologi ini sudah diteliti untuk mengatasi penyakit genetik seperti anemia sel sabit dan beberapa gangguan keturunan lainnya. Ngidupin balik hewan purba. Konsep menghidupkan hewan purba sering disebut de-extinction. Di film ini digambarkan seperti Jurassic Park. Ambil DNA dinosaurus, cloning, selesai. Tapi di dunia nyata, prosesnya jauh lebih kompleks. Untuk menghidupkan kembali spesies yang sudah punah, ilmuwan butuh DNA yang cukup utuh. Masalahnya, DNA rusak seiring waktu.
Itulah sebabnya dinosaurus hampir mustahil dihidupkan kembali. Namun untuk hewan yang punah relatif baru, peluangnya lebih besar. Salah satu contoh nyata adalah Pyrenean ibex. Tahun 2003, ilmuwan berhasil mengkloningnya menggunakan sel yang diawetkan. Hewan itu sempat lahir hidup, meskipun hanya bertahan beberapa menit. Itu tetap menjadi kasus pertama spesies punah yang kembali, walau sementara. Ada juga proyek untuk mengembalikan karakteristik mammoth berbulu dengan mengedit DNA gajah Asia menggunakan teknologi seperti CRISPR. Ini bukan membangkitkan mammoth murni, tapi menciptakan versi hibrida dengan sifat serupa.